suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Kegiatan sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat Desa Ciodeng. Global Rise TV Pandeglang, sosialisasi bantuan hukum kepada warga, bertempat di Desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh BPD Ciodeng Ajis, serta dipimpin oleh Kepala Desa Ciodeng Budi Kusnadi. Dihadiri narasumber pada kesempatan tersebut, dari Kapolres Pandeglang Muhammad Lomri SSH, Safei, juga dari Kejaksaan Negeri Pandeglang, William Markus Sebastian SH. Kegiatan acara tersebut dihadiri oleh Camat Sindang Resmi Muhlis Arifin SH, Kepala Desa Ciodeng Budi Kusnadi serta perangkat desa, RT, RW PKK, BPD, Ketua Karang Taruna, Linmas, dan tokoh masyarakat. Kegiatan sosialisasi bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memberi wawasan, serta informasi kepada masyarakat umumnya dan warga khususnya, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang sangat peduli kepada hak-hak hukum warga untuk mendapat keadilan. Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat Ciodeng. Dan materi yang disampaikan adalah materi yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum perdata, hukum perkawinan, dan hukum agraria. Sehingga penyuluhan hukum ini dapat mereka gunakan dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat. Mengingat penyuluhan hukum ini sangat penting, terutama bagi aparatur pemerintah dan masyarakat setempat, maka pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama adalah pemaparan materi oleh para narasumber, dan sesi kedua adalah tanya jawab mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Global Rise TV Pandeglang, Iwan Kejes mengabarkan. Di samping sebagai guru, sebagai ketua BPD juga, saya lihat memang trennya di sini seperti itu ya. Guru merangkap lagi ketua BPD, merangkap lagi, nggak tahu profesi apa lagi. Banyak sih. Ya kan diorong semua profesi. Ketua KMPI lagi nggak tahu. Canggih sekarang di desa ketua BPD. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pertemuan pertama kita, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya William Markus Sebastian. Saya bertugas tidak lagi menitik berat mencari-cari kesalahan. Karena tren yang sekarang yang memang saya juga udah melihat surat Jaksa Agung bahwa sudah keluar memang dan sesah program jaga desa. Dan saya melihat di Kabupaten Pandeglang ini trennya baik desa. Nggak tahu ke depan, tapi saya lihat memang untuk permasalahan hukumnya jarang masalah DD. Artinya kita harus terus melakukan pembinaan, evaluasi. Di sini hadir lengkap ya, Pak Lurah ya. Ada para perangkat, ada ketua RW ya, ketua RT ya ada ya. Kuliah hukum aja makan waktu 4 tahun. Nah, maksud saya nanti kalau mau lebih efektif kita tanya jawab silahkan ada kasus. Selanjutnya saya harus juga menyinggung tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa ini juga sering sekali kalau saya tangani perkara di tempat lain, saya banyak menangani perkara dana desa. Mulai dari tahap perencanaan itu udah salah. Jadi ada mekanismenya, alurnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban. Jadi sampai ke sana ini kalau rencananya salah udah pasti berikutnya salah semua. Nah, ada 4 asas yang harus dilandasi dalam pengelolaan keuangan dana desa, yaitu 1 partisipatif, 2 transparansi, 3 profesional, dan 4 itu akuntabel. Nah, kalau menuju ke profesional saya pikir masih kurang. Ya. Ada namanya turunan dari Permendagri 20 tahun 2018 bagaimana diubah Permendagri
Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dan keuangan dana desa. Turunannya dari peraturan Bupati nomor 80 tahun 2016 itu benar ditempel. Supaya apa? Biasanya kelemahan kita sebagai yang pemangku jabatan sebagai kasih, sekdes, itu kita kadang-kadang nggak kenal. Gimana kita mau melaksanakan, kenal aja nggak tahu. Saya di tempat lain bukan di tempat ini ya. Saya sering kali tanyakan itu dasarnya aja dia nggak tahu. Jadi perceraian KDRT udah ditangkap kemarin Pak, udah diambil. Kemarin juga ada KDRT di sini Pak, dan kayak Pak informasinya udah dibawa ya KDRT. Mungkin nanti di apa Pak Romli, Pak William bisa disampaikan bagaimana agar kita tidak terjerat hukum, bagaimana cara-cara kita keseharian kita, kemudian kalau terkena tindak pidana bagaimana upaya-upaya penyelesaiannya juga, karena di tahun kemarin ya, ini kan tahun kedua penjuluhan bidang hukum ini. Yang pertama dulu kegiatan restoratif justice ya, jadi penyelesaian hukum di luar pengadilan bisa satunya ya. Jadi mungkin pelaksanaan apa sudah berjalan belum? Iya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar itu ada tugasnya propam nanti ya. Juga masuk tindak pidana umum gitu ya, terkait dengan judi online. Kan di lagu juga Pak, tidak semua laki-laki. Seperti itu. Wah, hati-hati orang. Terus kemudian jangankan yang main, yang menawarkan, mempromosikan juga Sama ya Pak. nah, banyak yang lagi ditangani di Bareskrim tuh, yang sering nonton TV, sering nonton gosip, itu lagi viral beritanya. Terus di kita juga ada oknum dari siswa atau di pelajar di bawah umur, dia mempromosikan di online dengan bayaran ya. Ada ini pekerjaannya seperti itu, dengan bayaran, dia dibayar oleh seseorang, itu lumayan bayarannya sampai 4 juta kali posting atau 1 bulan itu ya. Hati-hati. Iya, makanya artis-artis juga lagi rame nih dipanggil sama Bareskrim ya. Banyak ternyata, ayo depo cina gitu ya. Itu hati-hati. Terus di kita juga terkait dengan masalah KDRT meningkat ya dari tahun sebelumnya. Masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat. Terus juga apa ya, perselingkuhan meningkat. Nah biasanya Kenapa itu Pak? ibu-ibu itu Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.